saham-saham bank digital ini harganya naik, ya udahlah kita nikmati aja. Semangat pagi, Sobat Sukses. Wah, pada hari yang berbahagia ini, saya kedatangan Sri Kandi yang luar biasa. Ya. Ini investor saham sejak tahun 2007 yang berhasil survive melewati krisis 2008 ya. Bahkan habis itu bisa sharing-sharing dan menjadi founder dari M-Trade ya. Ini sebagai apa ya, ingin dunia kecintaannya kepada pasar modal ini dan ingin berbagi kepada seluruh masyarakat atau investor yang ingin masuk di dunia saham ya. Dan siapa dia? Yaitu Ellen May ya. Saya langsung sebut Ellen aja ya. Ini luar biasa sekali, sudah menulis beberapa buku yang menjadi bestseller juga ya. Terima kasih nih Ellen sudah meluangkan waktunya ya. Ellen ini tiap hari kan sangat energik ya. Jadi ini perlu sekali nih untuk bisa memberi sharing-sharingnya kepada para sobat sukses ya. Mungkin ada beberapa juga yang invest saham dan pada saat ini kan banyak sekali nih saham-saham yang meskipun fundamentalnya bagus, termasuk blue chip, tapi nggak naik-naik gitu. Jadi membuat galau. Jadi ini Ellen kan seusia anak saya Belinda ya, jadi saya panggilnya Ellen aja ya. Ya, oke. Sebelumnya makasih banyak, terima kasih banyak Pak Hermanto Tanoko buat kesempatannya untuk hadir Ya. di podcast ini ya. Jadi satu kehormatan buat saya. Di mana tamu-tamu podcast yang sebelumnya tuh kan orang-orang yang sangat hebat, luar biasa semuanya ya Pak ya. Wah ini Ellen juga hebat nih ya, masih muda tapi terus sharing setiap hari ya. Jadi ini termasuk salah satu tokoh atau Sri Kandi yang sangat penting ini di dunia Indonesia ini, terutama di pasar modal. Terinspirasi dari Pak Hermanto juga ya pastinya. Iya, Ya, iya. saya Nah, sendiri Ellen, juga ya. saya ingin mungkin ini Ellen bisa cerita sewaktu kecil ya. Mungkin apa memang waktu kecil itu sudah suka dengan angka-angka gitu ya. Sebenarnya kalau dari kecil saya akademis bagus ya, memang sering juara kelas. Tapi sebenarnya Wow. saya tidak pernah punya pendidikan yang secara khusus di finansial. Sebenarnya Oke. pendidikan saya tuh computer science. Cuman Ya. memang kayaknya tuh mindset finance ini, finansial ini ditanamkan oleh papa mama tuh ketika ngobrol-ngobrol nggak sengaja. Contohnya Hmm. ngobrol-ngobrol tuh istilahnya kan kayak bagaimana mereka ngatur uang tuh supaya nggak besar pasak daripada tiang gitu. Jadi gimana caranya kita tuh spend wisely, itu yang pertama. Terus kemudian investasi, kalau dulu sih mereka nggak bahas tentang saham, tapi mereka seringkali ngobrol tentang investasi, properti, emas, dan seterusnya tuh kayak Ya, ya. kita dengar. Dan kemudian yang paling menarik tuh yang saya nggak pernah lupa tuh, saya nguping obrolan orang tua tuh ketika mereka ngobrol tentang istilah bahasa Jawanya tuh ngerasa nih dalam arti yang positif, ngomongin saudara kita di mana orang itu tuh sangat berhasil, sangat kaya sekali, tapi sangat dermawan. Dan sampai Oke. hari ini kayak itu menjadi satu inspirasi buat saya. Oh, ternyata kita tuh hidup tuh harus sukses dan juga memberikan manfaat buat orang lain. Jadi itu sebenarnya dasarnya dari situ. Ya. Sehingga tahun 2007 saya di pasar saham dan 2008 waktu itu sempat ngalamin krisis dari subprime mortgage. Saya pun merasakan setelah saya belajar dan bangkit di tahun 2009, saya berpikir bahwa gimana ya caranya apa yang aku udah dapetin di 2008, pelajaran ini tuh bisa aku sharingkan, bisa saya sharingkan ke teman-teman yang lain supaya mereka nggak perlu ngalamin hal yang sama, di mana pasar saham naik dan turun tidak bisa kita hindari. Tapi kalau kita mempersiapkan diri dengan manajemen risiko yang baik, kita bisa meminimalisir risiko. Seperti contohnya tadi Pak Hermanto bilang, saham-saham blue chip yang bagus-bagus kok turun terus nggak naik-naik gitu. Luar biasa ya. Jadi untuk berbagi itu tidak hanya berbagi uang ya, tetapi berbagi ilmu juga ya. Jadi berbagi pengalaman ya. Nah ini penting sekali juga ya. Nah Ellen sendiri berarti ini belajar di saham ini secara otodidak ya, bukan belajar dari
orang tua atau mungkin saudara gitu, bukan ya? Ya, jadi saya beruntung, saya mulai mulai besar itu di dunia internet gitu ya. Mulai tahun Oke. 97, 98 kan internet udah masuk itu kan. Oh, Saya SMP, SMA udah mulai kenal internet. Kemudian ketika kuliah juga udah mulai kenal internet gitu ya. Jadi banyak yang saya dapatkan dari internet. Cuman kalau untuk saham secara khusus juga saya belajar itu di tahun 2007 banyak dari internet juga. Masalahnya kalau dari internet informasi itu kadang-kadang ada yang nggak kredibel, ada yang pasalnya kita mesti susun sana sini dan kita mesti filter mana sih informasi yang memang benar-benar kita bisa percaya atau mana informasi yang kita harus hati-hati nih sengaja disebarkan mungkin oleh golongan tertentu supaya harga sahamnya naik terus kemudian didam. Nah, pump and dump seperti itulah yang sekarang banyak terjadi. Nah, itu yang akhirnya saya berpikir dulu saya belajar otodidak tuh nabrak-nabrak sana sini. Saya coba bikin Mtrade nih untuk bikin orang belajar secara lebih terstruktur, secara organized gitu. jadi Ellen ini apa pernah dulunya masuk ke bidang bisnis tertentu gitu? Belum. Enggak ya? Wah, jadi karena sudah sangat familiar dengan dunia internet, jadi akhirnya waktu masuk saham ya punya pemikiran bagaimana memakai teknologi atau dunia internet ini untuk berbagi mengenai pasar modal ya. Ya, jadi sebenarnya waktu itu saya belajar tentang computer science, tentang teknologi. Waktu itu karena saya melihat prospek ke depan tuh tentang teknologi sangat bagus pastinya. Ketika SMA saya udah berpikir seperti itu tahun 2000, ya, tahun 2000. Kemudian setelah saya jalani kuliah di BINUS waktu itu, ternyata kok pusing. Merasa ini salah jurusan. Nah, tapi ketika lulus dan memang kayaknya nggak dipakai, ketika lulus kemudian nggak lama nikah, terus sama suami diarahkan karena saya mau produktif, diarahkan untuk investasi reksadana, terus investasi saham. Wow. Jadi berjalannya waktu, investasi-investasi, edukasi, sharing, dan akhirnya ilmu teknologinya tuh baru terpakai di tahun 2019 ketika ngembangin aplikasi Mtrade gitu. Oke. Tapi pengalaman Ellen di dunia saham ini kan yang saya tahu tahun 2007 ya, dan itu mengalami satu kerugian yang cukup besar, tapi Ellen terus belajar sehingga akhirnya bisa lewatin bahkan untungnya gede sekali gitu ya di 2009-nya ya, atau 2008 ya? Jadi 2007 untung besar, 2008 hancur, 2009 untung lagi. Oke, jadi ruginya malah di 2008 ya, kena yang Ya, sovereign mortgage itu ya? ya, betul. Iya, iya, iya. Jadi di situ saya belajar tentang satu hal sebenarnya. Ketika pasar saham naik atau instrumen investasi apapun sedang naik, sedang untung, justru kita jangan merasa pintar gitu karena itu kesalahan saya. Ini sebagai pengingat gitu. Kayaknya tuh jadi wah ngerasa kayak pintar kemudian tambah uang, injek uang terus. Sampai pada satu titik kalau pasar saham udah naik, saya ngelihat misalkan IHSG udah naik seperti tahun 2020 kemarin ya, dari bottomnya sampai level tertingginya tuh naik 35%, terus jatuh lagi dari Maret sampai Agustus 35%, terus jatuh lagi di September 10%. Sebenarnya kalau angka seperti itu, September kemudian Desember naik lagi 35%, itu sebenarnya udah nggak rasional. Jadi kita mesti bisa bedain kapan masih rasional, kapan enggak, sehingga kita tahu kapan harus berhenti. Dan di sini quotes dari Warren Buffett itu menarik sekali, Pak Hermanto. Ketika Warren Buffett bilang, be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy, itu saya sangat mengalami di 2008 dan bahkan di 2020 kemarin gitu. Ya, jadi mungkin saat ini saham-saham teknologi lagi banyak yang rally. Kita Iya. bisa saja memanfaatkan teman-teman trader retail bisa memanfaatkan cuan boleh. Tapi jangan sampai lupa bahwa akan terjadi perubahan rotasi sektoral di mana kita Iya, iya. berhenti dari situ. Dan ini Oke. saham-saham yang consumer good lagi di bawah semua nih. Ya, kalau istilahnya Warren Buffett,
semua orang pada ketakutan, tapi orang-orang yang mindsetnya value investor, bukan mindsetnya trader, harusnya be greedy when others are fearful, Ya. gitu. Ellen, kalau Ellen waktu 2008 itu kalau mau belajar mengenai saham di dunia digital atau YouTube kan belum ada ya. Nah itu Ellen belajarnya dari mana? Kok waktu itu bisa akhirnya punya turning point sehingga 2009 malah mengalami keuntungan ya? Sebenarnya kalau saya boleh jujur, 2009 waktu itu untung karena saya beruntung sih Pak. Saya hoki aja waktu itu. Karena Oke. marketnya naik gitu loh. Jadi bukan karena saya Oh, pintar. jadi tren jadi Ellen waktu rugi itu nggak cut loss gitu ya? Ada cut loss. Waktu itu cut loss saham disclaimer ya. Ini bukan untuk menjelekkan atau membaikkan, membagus-baguskan satu saham tertentu. Waktu itu saya cut loss kebetulan ada masalah, salah satunya Bumi. Terus saya pindah ke Oke. Astra International dan kebetulan memang habis itu Astra memang naik tinggi gitu. Jadi waktu itu saya mulai mulai sadar tentang yang namanya fundamental, terus teknikal itu sangat perlu diperhatikan, manajemen risiko. Nah, untuk resource sendiri waktu itu saya banyak belajar dari mana? Memang pada waktu itu ada komunitas saham. Tapi bukan komunitas itu serta-merta membuat saya mengerti semuanya. Karena dalam komunitas saham yang dulu pakai Yahoo Groups, dulu pakai mailing list Yahoo, dan masih pakai apa ya, Facebook Group, informasinya campur aduk dan kadang-kadang kita bingung, si A bilang gini, si B bilang seperti itu. Resource yang saya dapatkan waktu itu saya banyak baca buku-buku dari luar negeri. Jadi beli buku online gitu. Sejujurnya sih kadang juga download kopian online. Jangan ditiru. Jadi salah satunya ya Warren Buffett itu ya anu yang menjadi panutan ya. Ya, kalau Warren Buffett itu saya belajar tentang investasinya. Waktu itu sempat beli saham CTRA yang kemudian berbuah sampai 1.500% dalam 5 tahun gitu. Nah, Oke. tapi yang saya pelajari juga, saya belajar dari Nicholas Darvas, kemudian Michael Calvo, Van Tart. Nah, itu trader. Nah, kalau tiga ini trader. Dari situ saya Oke. belajar tentang analisis tekniknya gimana. Saya combine aja lah. Kadang-kadang ada waktunya untuk trading, kadang-kadang ada waktunya untuk investing. Oke. Nah, jadi Ellen waktu 2009 setelah mengalami keuntungan akhirnya ingin ingin share dengan banyak orang-orang pemula atau investor saham dengan mendirikan M-Trade itu tadi ya. 2009 sebenarnya masih iseng-iseng Pak, nggak ada keinginan Oke. apa-apa. Jadi 2009 waktu itu cuma sharing-sharing di sosial media aja, di uh, Facebook, kemudian di Yahoo Group mailing list waktu itu, kemudian 2010 mulai ada Twitter, terus teman-teman bilang, bikin buku dong, ya mengalir aja, oke, saya tulis, kemudian ngajar dong, oke, saya ngajar, sampai 2015 akhirnya, 2015 tuh teman-teman bilang, bikin dong daily daily recommendation, daily education. Aduh, itu satu komitmen yang sangat besar sekali. Saya nggak berani gitu. Seperti halnya ketika 2010 saya diminta teman-teman komunitas untuk ngajar, saya nggak berani dan sebenarnya saya belajar banyak dari Pak Tung Desemwaringin. Oke. Di situ Pak Tung dalam seminarnya Train for Firewalk Trainer itu bukan cuma ngajarin tentang cara ngomong aja. Jadi dulu saya Ya. sangat malu Pak. Tapi mengajarkan tentang mindset breakthrough. Oke. Berarti dari situ ngajarin tentang gimana sih supaya keluar dari rasa takut. Sehingga ketika saya udah mulai takut atau gimana, saya ingat-ingat lagi, saya bergaul dengan orang yang berani seperti Pak Hermanto. Jadi ketularan. Jadi dekat-dekat dengan orang yang punya energi, orang yang punya energi positif itu sangat bagus sekali. Ya. Seperti dengan Pak Hermanto. Nah, 2016 waktu itu ya 2016 waktu itu saya kebetulan juga kembali ingat-ingat ya. Saya kok jadi takut diajak teman-teman untuk ngelakuin satu hal yang baru. Ya akhirnya saya coba lagi ingat-ingat hal itu yang saya pelajari dulu, gimana saya menjadi berani dan akhirnya saya memberanikan diri untuk bikin yang namanya premium access itu awal dari M-Trade sebenarnya dan ternyata memang betul komitmennya tiap hari untuk kasih istilahnya ngemong investor retail tiap hari itu nggak mudah
ngejawabin pertanyaan tiap hari, membangun tim yang dulunya saya nggak pernah lakukan ini. Jadi kayak, wah ternyata manage orang tuh nggak mudah. Luar biasa ini. Saya sendiri dengan Ellen kan dikenalin sama Tung Desem juga ya. Jadi Pak Tung Desem ini memang luar biasa, dahsyat ya. Di mana-mana selalu bersemangat, selalu ngomongnya positif. Jadi ya luar biasa, banyak memberi inspirasi anak-anak muda ini. Saya ingat Pak, 2015, 2016, saya itu ketularan beraninya dari Dendi Santoso juga. Oh, Dendi Santoso, ya, ya, ya. Otak kanan juga tuh, jadi Iya. terus orang yang berani juga gitu. Jadi ya Ya, dibilang why not, it's an ya. opportunity, it's good gitu ya. Udah jalanin gitu. Nanti bulan 9 ini Denny sebagai partner saya dengan Robi dan juga Belinda ngadakan Idea Cloud nanti. Nah ini untuk mengajak para milenial, generasi A, generasi Z untuk menjadi entrepreneur juga. Luar biasa. Ini program inkubasi ini nanti. Orang hebat Untuk kumpul sama orang hebat. iya. Ellen, kalau M-Trade ini khusus hanya untuk trading atau memang value investing juga ya? Kita ada ngajarin investasi juga Pak pastinya gitu. Jadi Karena kan dua-duanya ya? uh, 3 malah. Oh, ada 3. Jadi investor tuh beda-beda profil resikonya. Ada yang dia mau very long term investing, Ya. kemudian ada yang mau trading jangka pendek, ada yang tradingnya tuh bisa sabar. Jadi saya pribadi sebenarnya ambil tengah-tengahnya, jangka menengah. Trader jangka menengah tuh disebut juga dengan momentum investor atau momentum trader. Selama tren harga saham masih naik, selama beberapa bulan, atau bahkan bisa sampai 1 tahun lebih, kita masih ngehold. Nah, tapi kalau untuk yang trader jangka pendeknya itu swing trading, itu kita benar-benar pakai candlestick aja. Jadi kalau misalnya candlesticknya udah nggak bagus selama beberapa hari, biasanya rentang waktunya kurang dari 1 bulan itu profit taking beberapa hari. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang, salah satunya yang menarik saat ini adalah Bank BCA. Nah, kita ngelihat benar-benar ini secara kinerja bagus, secara timing juga bagus untuk harga sahamnya meskipun valuasinya memang sedikit premium ya Pak ya. Ya, ya, betul. Kalau Jadi Pak Hermanto, kalau saya lebih yang pertama ya, karena saya investasi saham waktu usia masih remaja, masih belasan tahun itu saham perusahaan yang masih tertutup. Jadi saya menjadi pemilik tapi perusahaannya belum TBK. Nah, dari situ saya percaya kalau perusahaan yang sudah kita pilih itu yang terbaik di bidangnya, keuntungannya bagus, fundamental bagus, growth-nya bagus, semuanya saya nggak pernah jual. Karena saya yakin sekali kalau setiap berapa tahun naik terus ya value-nya kan akhirnya kita juga nikmatin kan secara jangka panjang. Karena kalau saya sendiri punya bisnis ya, terus saya juga mesti trading ya, itu nanti nggak fokus. Jadi betul, fokus untuk bisnisnya kan jadi hilang. Terus kalau tradingnya rugi ya susah, nanti terpengaruh juga. Kalau tradingnya untung, bisnisnya nggak semangat. Jadi lose-lose menurut saya. Kecuali memang benar-benar bisa menjadi trader yang disiplin ya, atau mungkin dibantu oleh M-Trade ya, sehingga akhirnya mau cut loss atau mau take profit itu sudah ada rumusnya. Dan kalau 31 ya, kalau di M-Trade itu kan 31 ya, kalau benernya 3 salahnya 1 kan masih tetap cuan, apalagi cuannya itu secara persentase jauh lebih tinggi daripada kalau cut loss-nya ya. Jadi saya tahu kalau trading itu disiplin ya tetap bisa cuan, tapi waktunya yang nggak ada saya. Jadi akhirnya saya pilih yang nomor 1. Kalau nomor 1 kan cuma tinggal invest saja dan perusahaannya meskipun turun harga saham ya saya anggap dapat diskon. Jadi terus saya beli supaya secara jangka panjang keuntungannya betul. bisa lebih meningkat gitu. Betul. Jadi kalau untuk investasi jangka panjang, value investing dengan cara seperti Pak Hermanto tadi, mungkin teman-teman yang masih pemula mengenal strategi dollar cost averaging. Jadi beli secara bertahap gitu. Ya, mungkin saat ini untuk saham-saham seperti consumer good
perusahaan yang bagus-bagus itu valuasinya sedang terdiskon ya Pak ya. Mungkin Pak Hermanto Iya. enggak ya seperti Iya. Jadi memang saat ini kan banyak ini blue chip atau big caps yang unggulan ini fundamentalnya juga bagus, tapi cenderungnya kan masih turun terus, nggak bisa naik-naik ya. Sementara saham-saham lain yang tidak memiliki fundamental ya, tapi termasuk tech company. Nah ini valuasinya itu ya melipat secara nggak masuk akal sesungguhnya. Tapi ini yang terjadi ya, ini yang terjadi sekarang ini ya. lebih untuk trading kalau saham seperti itu. Jadi istilah kata kalau tahu-tahu harga sahamnya dibanting pun ya bisa cepat exit, cepat keluar. Kalau untuk saham-saham yang fundamentalnya belum ini, buat long term investing, wah sangat spekulasi sekali sebetulnya. Iya. Nah, kalau menurut pandangan dari Ellen sendiri, misalkan antara saham bank digital dengan bank yang konvensional misalnya. Nah, ini bagaimana ini ke depannya? Investnya ini, invest sahamnya ini lebih prefer yang mana? Ya, Atau strateginya gimana? Strateginya? ya. Kalau untuk saham perbankan konvensional yang mungkin sekarang kita semua tahu seperti BCA, BRI, Bank Mandiri, BBNI, kemudian BNGA. Sebenarnya kalau dibilang digital versus dengan digital, sebetulnya mereka juga sudah go digital. Cuman yang membedakan adalah perusahaan yang murni digital itu mereka nggak punya cabang, mereka nggak punya gedung, sehingga mereka dianggap secara cost to income itu lebih efisien, lebih murah. Cuman sebetulnya kita nggak bisa melihat dari satu sisi aja. Kalau untuk perusahaan yang perbankan konvensional itu mereka punya ekuitasnya sangat besar sekali, ya sangat besar. Nah, jadi ratusan triliun. Sedangkan perbankan digital banyak yang mereka bahkan belum mencapai ekuitasnya 3 triliun. Itu batas dari OJK, hanya 2 di antara banyak itu yang udah melewati itu. Sehingga bank digital ini mereka harus melakukan right issue untuk memenuhi syarat dari OJK itu. Nah, kalau saya sendiri strateginya buat long term investing itu tetap ini sekali lagi disclaimer ya teman-teman, bukan berarti saham yang saya sebut ini nggak bisa turun, enggak. Tapi kalau untuk long term investing dari perbankan ini, saya tetap paling suka dengan BCA gitu. Jadi secara manajemen dan semuanya tuh udah prudent juga, dia cost to income-nya juga yang paling bagus di antara yang lain, growth-nya juga cukup oke. Kemudian pada masa COVID seperti sekarang ini, pada laporan keuangannya yang terakhir yang kemarin kita dapatkan, itu dia pertumbuhan kreditnya juga sudah cukup bagus dibandingkan dengan masa sebelum COVID, sebelum Maret 2020 gitu. Jadi itu sangat bagus sekali. Nah, kalau untuk long term investing bisa sekali. Tapi kalau untuk saham bank-bank digital, menurut saya saat ini ada 3 yang sebenarnya paling menonjol. Yang pertama adalah Bank Jago atau Arto. Nah, itu harganya udah naik tinggi. Teman-teman juga harus lebih hati-hati di situ. Mungkin kalau saya sih untuk Book value-nya di atas 30, Ellen. kita nggak bisa ngelihat dari book value-nya karena memang nggak masuk di hitungan gitu, nggak bisa. Nggak masuk hitungan. Gitu. Kemudian ada lagi Bank Aladin Syariah. Kemudian yang ketiga adalah Bank Neocommerce atau dengan kode sahamnya BANK dan BBYB. Nah, 3 ini story secara ekosistemnya paling menarik. Jadi kalau bank digital ini kita lihat dari ekosistemnya sebetulnya. Ekosistemnya apa sebetulnya? Yang pertama, Arto kan dia dapat ekosistem dari Gojek Indonesia. Kemudian yang kedua, Bank Aladin Syariah dia dapat ekosistem dari Alfamart yang juga merupakan bagian dari Gojek Indonesia. Yang ketiga, Bank Neocommerce atau BBYB. Nah, ini yang menarik adalah dia dapat ekosistemnya dari Akulaku yang merupakan anak usaha dari Ant Financial, anak dari Alibaba Group. Ya. Sehingga ini dianggap punya satu peluang, wah jangan-jangan nanti dia bisa berkembang seperti Alibaba Group, Ant Financial Group. Nah, kalau saya pribadi, strateginya gimana? Saham-saham bank digital ini harganya naik, ya udahlah kita nikmati aja. Itu dalam jangka pendek, dalam jangka menengah saya tradingkan. Ya. Nah, tapi untuk BCA ini saya beli dan saya nggak lepas, saya biarin aja mau dia mau naik mau turun ya udah. Dan semakin dia turun ya saya seperti Pak Hermanto, saya semakin beli gitu. Ya. Ada satu
Ya, silakan Pak. Karena historinya juga bagus ya, dari sisi pertumbuhannya, kenaikannya juga paling konsisten ya. Jadi saya setuju sih sama Ellen juga ya, kalau untuk saham yang sudah begitu besar dan historinya bagus, ya lebih baik untuk long term investment. Tapi kalau yang tadi bank-bank digital, Ellen punya arahan lebih ke arah trading ya, jadi ada cut loss-nya gitu ya. Tapi kalau Iya, berkali-kali kena cut loss ya akhirnya juga akan kacau sendiri gitu ya. ya. Jadi yang menarik adalah saham-saham bank digital ini, seperti contohnya BBYB, BBYB ini kemarin sempat naik sampai 200% bahkan lebih dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan. Nah, Iya. kalau ditanya untung nggak? Wah ya untung banget itu. Asalkan kita nggak serakah ya. Jadi kalau tipsnya untuk trader sih sebenarnya belinya tuh ketika breakout pertama. Jangan sudah harga saham auto reject atas berkali-kali dibeli di pucuk, terus kemudian nanya lagi, kok turun? Lah ya namanya saham ada turun. Nggak mau kena Dan turun jangan di saham gitu. dan menurut Ellen juga ya, kalau bank digital itu demikian banyak ya yang masuk ya. Bahkan BCA pun kan juga punya bank digitalnya yang blue itu ya. Hmm. Tapi masih dibesarkan sama BCA-nya. Nah, kalau dengan persaingan yang begitu hebat, ya tentunya di dunia digital ini kan nanti yang bisa survive ini kan tidak semuanya ya. Paling cuma satu, atau kalau lebih dari satu ya cuma dua. Nggak mungkin misalnya 5 atau 10 itu hidup semua dan besar semua ya. Itu kalau saya perhatikan, kita ngelihat aja di Korea. Korea itu yang paling besar bank digital itu kan Kakao. Nah, kalau di Indonesia, siapa sih yang akan jadi pionir bank digital ini? Kalau saya bilang, BCA ini tidak bisa dipandang sebelah mata meskipun Betul. dia bank konvensional. Karena apa? Karena yang pertama memang secara permodalan dia juga udah sangat kuat sekali. Manajemen dia juga udah sangat kuat sekali. Dan Betul. saya ngobrol dengan Pak Yahya mengembangkan Blue ini untuk digital, sebenarnya digital bankingnya udah banyak ya, ada MBCA dan lain-lain. Tapi ketika kita ngobrol secara khusus tentang Blue, pengembangan digital banking dari BCA ini, beliau nggak terburu-buru, nggak buru-buru. Dan yang menarik adalah kalau bicara tentang digital banking, sebenarnya kata kuncinya adalah ekosistem. Yang menang siapa? Yang punya ekosistem terbesar. Ya. Dan soal ekosistem, BCA pun sebenarnya nggak kalah ekosistemnya. Ya. Ekosistemnya nggak kalah grup Jarum dan grup yang lain gitu. Nah kemudian kalau untuk pesaingnya sendiri yang kira-kira kompetitor yang bakalan bisa ini bank digitalnya siapa sih? Ya mungkin antara salah satu antara Bank Jago atau mungkin bank newcomers itu tadi. Cuman sekali lagi yang baby baru 2 ini, yang melejit ini, saya juga masih nggak bisa ngomong untuk jangka panjang very long term gimana. Apakah perusahaan-perusahaan digital ini nantinya akan menjadi seperti Amazon yang dulunya merupakan growth stock. Sekarang Amazon sudah menjadi value stock gitu. Apakah bisa Bukalapak kemudian juga Arto, kemudian juga BBYB ini yang sekarang masih growth stock, kedepannya akan menjadi value stock. Nah, itu yang kita nggak tahu. Jadi, dalam jangka pendek ini, saya gunakan strateginya momentum investing aja, atau memanfaatkan tren harga saham naik dalam jangka menengah, beberapa bulan gitu.